Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa di dalam Kingdom Devotion minggu ini. Saya percaya saudara dan saya, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya akan melanjutkan devotion, renungan dari kitab Efesus pasal kelima. Sebelumnya saya menjelaskan Efesus 5 ayat 1 dan kedua yang menyatakan bahwa kita setelah menjadi ciptaan baru, kita harus menjadi pengikut Tuhan yang meneladani, meniru, mengimitasikan apa yang Tuhan sudah berikan, lakukan, teladani buat kita semua. Dan hari ini saya akan membahas dari ayat ketiga sampai ketujuh pasal kelima ini. Di ayat 1-2 Tuhan memberikan perintah untuk kita meniru, memimikkan Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita tidak meniru dan memimikkan apa yang dilakukan dunia. Pasal kelima ayat ke-7 mengatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan kamu berkawan dengan mereka. Berkawan dengan mereka. Di dalam terjemahan lain berkata, jangan sepakat dengan dunia, jangan mengikuti cara-cara dunia, jangan menjadi teman dunia atau mengikuti dosa dan kehidupan mereka. Saudara, tanpa kita sadari sebagai orang percaya, kadang-kadang kita terbawa arus akan nilai-nilai dunia. Ya saudara, kita ingin disebut sebagai anak gaul, kita ingin disebut sebagai orang yang mengikuti zaman. Kadang-kadang kita mengikuti cara dunia, cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, ya, cara kita menikmati entertainment, cara kita berpikir dan cara kita bagaimana kita berdiskusi dalam satu kelompok. Tanpa sadar kita mengikuti, kita terbawa oleh arus-arus dunia. Firman Tuhan ayat 7 mengatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka, jangan kamu berpihak, sepihak, mengikuti mereka, saudara. Ayat 3, ayat 4 mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakaan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Saudara sekalian, inilah hal-hal yang harus kita hindari dan jangan kita lakukan. Hal-hal ini masih terjadi pada saat ini, tidak hanya pada zaman Efesus. Pada zaman sekarang ini mungkin semakin parah. Saudara, tidak hanya ayat-ayat ini menjelaskan hal-hal yang harus kita hindari, yang terlarang buat kita, tetapi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan mengapa kita harus menghindari untuk melakukan dosa-dosa ini. Di ayat ketiga mengatakan, bagian B mengatakan, karena ini tidak patut bagi orang-orang kudus. Tidak patut, berbicara tidak fit, tidak cocok buat kita. Kita tidak pakai baju lama lagi. Tidak cocok lagi sebagai ciptaan baru untuk kita melakukan hal-hal ini. Di ayat kelima, alasan lain Tuhan mengatakan, karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas berbicara tentang tidak setara dengan panggilan kudus kita di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini, kita memberikan pesan negatif sebagai anak Allah, bahkan mencerminkan Yesus kita yang negatif. Saudara, tidak pantas. Sebaiknya, firman Tuhan tadi mengatakan, dalam segala tindakan kita, apapun yang kita alami, tetap mengucap syukur. Alasan ketiga, mengapa kita harus menghindari segala kelakuan dosa ini, di ayat kelima mengatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara ingat, ini adalah alasan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki bagian kita di dalam kerajaan Allah. Orang-orang melakukan hal seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya, kita berbeda. Amin, saudara. Saudara adalah anak kerajaan Allah. Alasan keempat, kita temukan di dalam ayat ke-6, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari saudara, perintah Tuhan untuk kita memimikkan, meneladani Tuhan, kita lakukan lebih hebat lagi, lebih giat lagi, dan kita menjaga hidup kita dan menghindari
hal-hal yang akan mencemarkan kehidupan kita sebagai anak Allah. Kita harus menghindari untuk sepihak sepakat dengan dunia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-Mu Tuhan, yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, untuk kami selalu meneladani Engkau Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan dengan iman, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Tuhan, hindari kami Tuhan untuk kami terseret, untuk kami terhanyut oleh nilai-nilai dunia Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk melakukan, untuk mengikuti sikap-sikap dunia Tuhan dan cara-cara dunia Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa Roh Kudus yang maha dahsyat akan membantu, menolong kami di setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.